recording. Ya, kita tunggu dia di pukul 7.35 ya. Habis itu kita akan mulai. Mohon ditunggu sebentar ya. Malam. Oke semua, selamat malam semuanya. Nama budaya. Nama budaya. Terima kasih teman-teman ya udah hadir di sini meluangkan waktu untuk pada sesi malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Vena, selaku PIC dari Galeri Investasi Digital CD. Oh di sana lagi hujan ya? Ya, ini hujan lebat di sini. Saya di Indonesia Tengah ini, saya di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan lancar ini. Oh, di Sulawesi, oke. Baik, terima kasih udah join dari Sulawesi. Ya, ini kita dari Galeri Investasi Digital dari Jakarta ya. Oke, dan di sini saya juga ada rekan saya bersama Billy. Billy boleh on cam-nya? Billy udah bisa on cam? Oh, oke, lagi di jalan ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke, sebelumnya saya akan menjelaskan singkat mengenai CD dulu. CD merupakan singkatan dari Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia yang merupakan wadah untuk mengembangkan kebajikan dan pengetahuan. Dan kebetulan pada tanggal 10 Juli 2023, CD berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia. Saya share screen dulu supaya tahu. Kok tidak tahu ya? Sudah terlihat Bu Vena, tapi belum full screen. Iya nih, saya lagi. Oke, sip. Oke. Jadi pada tanggal, nggak kelihatan ini. Kita peresmian tanggal 10 Juli 2023. CD berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia dan juga Surya Fajar Sekuritas meresmikan Galeri Investasi Digital, di mana galeri ini menjadi wadah untuk mengedukasikan pasar modal melalui program-program dari Bursa Efek dan juga Surya Fajar Sekuritas. Dan pada malam ini saya akan ditemani dari IDX yaitu Pak Hendra. Pak Hendra, silakan perkenalkan diri. Oke, terima kasih Bu Vena. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua, nama budaya.
Perkenalkan, nama saya Hendra Pamungkas Jovianto. Saya dari Divisi Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia. Jadi saya yang menghandle galeri investasi ya, yang ada di sekitaran Jabodebek. Salah satunya adalah di sini. Berarti aku lanjut Boleh materi share Bu Fena screen ya? atau? Boleh. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Bu Fena, apa slide saya sudah di layar, Bu? Oke, sudah full. Sip, mantap. Nanti mohon bantuannya Bu Fena, takutnya ada kendala sinyal ataupun teknis lainnya. Nanti mohon bantuan untuk diintervensi, Bu. Nanti saya akan ulang sampai terakhirnya tadi. Oke, siap. Terima kasih Bu Fena. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Tadi sudah diinfokan oleh ada dari Pak Haryanto ya, dari Sulawesi ya Pak ya. Di sana hujan lebat Pak, di sini nggak hujan-hujan Ya, Pak. Pak. Makanya di sini rindu hujan Pak. Makanya Pak kemarau berkepanjangan di sini. Jadinya semoga ya bulan ini atau udah mulai hujan Pak, karena memang polusi di Jakarta sekarang lagi tinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita akan sharing-sharing terkait dengan investasi, dasar investasi itu seperti apa, kenapa kita harus investasi, perencanaan keuangan seperti apa, kita akan bahas di sesi ini. Oke, kita akan langsung. Nah, sebelum kita bahas investasinya lebih jauh lagi, sebelum nanti Bu Venda membahas mengenai instrumen di pasar modal seperti apa, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ya, saya panggil rekan-rekan biar kita lebih dekat Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita masuk ke investasi, kita harus pahami dulu terkait dengan piramida perencanaan keuangan. Ya, jadi di sini kita akan sharing bagaimana kita bisa manage keuangan kita agar ke depannya kita pun juga bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, sebelum kita bahas mengenai investasi, karena ternyata investasi itu tidak menjadi entry level awal, tapi sudah di tengah tujuan keuangan kita di bagian kenyamanan keuangan ini, Bapak Ibu semua. Jadi sebelum kita masuk ke Ini sana, nggak kedengeran kan? utamanya adalah kita harus hidup terlebih dahulu. Maksudnya hidup gimana, Mas? Secure finansial, keamanan keuangan Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama, kita harus atur keuangan kita. Kita punya cash flow yang positif. Artinya adalah pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Jangan sampai malah pengeluaran kita yang lebih besar. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Karena baik lagi, kalau pengeluaran kita sampai negatif atau pengeluaran kita lebih besar ya, artinya adalah kita akan menggunakan dana darurat, sampai berhutang dan sebagainya. Itu harus kita jaga Bapak Ibu semua. Kita harus positif. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kredit. Tadi terkait hutang. Hutang merupakan suatu kewajiban, wajib dibayar Bapak Ibu. Jangan misalkan kita yang punya hutang malah kita yang lebih galak ya daripada yang nagih, jangan. Jadi kita benar-benar harus melunaskan ataupun melaksanakan kewajiban hutang tersebut jika ada. Dan terakhir, dana darurat. Ya, inilah yang membedakan investasi dan juga menabung. Ya, kalau menabung itu keterkaitan dengan dana darurat. Karena adalah dana untuk hal-hal darurat, urgent. Contohnya sakit, misalkan. Yang kedua, misalkan ada musibah dan lain sebagainya, Bapak Ibu semua ya. Itu merupakan kita bisa menggunakan dana darurat. Ya, jadi intinya adalah di sini investasi itu tidak memaksa Bapak Ibu semua. Nggak ada kewajiban, ayo kita harus investasi, kita wajib investasi. Enggak. Tapi ingat, investasi sangat dibutuhkan untuk masa depan kita. Ya, jadi berbeda ya. Investasi tidak memaksa, karena kita harus hidup terlebih dahulu. Kita harus atur keuangan kita sebaik mungkin. Arus kas kita positif, kredit kita dalam kelolaan yang baik, dan kita memiliki dana darurat yang tepat. Ya, di mana kita memiliki dana darurat ya. Contohnya, misalkan kalau terjadi apa-apa, musibah, sakit, dan sebagainya, kita nggak mempergunakan gaji kita langsung, tapi kita menggunakan dana darurat tersebut. Agar apa? Agar tadi arus kas kita dalam hal yang positif. Yang kedua, ya kita naik ke mitigasi resikonya, memanage resiko tersebut. Ya kalau misalkan nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di sini misalkan sudah bekerja, sudah ada asuransi dari kantornya, dari tempat bekerjanya, ataupun sudah dapat BPJ dan sebagainya, itu merupakan salah satu mitigasi resiko. Maksudnya gimana, Mas? Agar kita tidak keluar uang terlalu banyak ataupun agar misalkan hal-hal urgent tadi, sakit dan lain sebagainya, itu termanage keuangannya, ada backup recover-nya. Nah, keamanan keuangan udah aman, kita masuk ke kenyamanan keuangannya. Ya,
Yang pertama, pasti tahu ya, investasi dan tujuan keuangan Bapak Ibu semua. Setiap orang punya preferensi yang beda-beda. Ya, ada yang mungkin yang paling familiar ya di tengah kita semua adalah real asset, tanah, properti, emas, dan lain-lain. Tapi kita juga bisa ke financial asset, Bapak Ibu. Kalau ke financial asset, misalkan kita ke perbankan, kita bukan menabung di bank untuk investasi, bukan. Tapi kita kemana? Deposito, kalau di perbankan ya. Kalau pasar modal kemana? Ada saham, obligasi reksadana, yang nanti bisa Bapak Ibu pelajari di bersama Bu Vena ya, dalam nanti LMS dari Surya Fajar Sekuritas. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu semua wajib investasi, harus investasinya di pasar modal? Jawabannya enggak. Setiap orang punya preferensi yang beda-beda, tinggal disesuaikan dengan profil risiko masing-masing ya. Karena setiap orang punya preferensi yang beda-beda. Tapi di sini saya dan juga Bu Vena ingin ibaratnya adalah memberi informasi, sharing ke teman-teman Bapak Ibu semua bahwa di pasar modal ada investasi yang mudah dan juga murah. Mudah gimana Mas maksudnya? Investasi di pasar modal semudah kita belanja online ya. Pasti Bapak Ibu pernah belanja online ya, entah itu belanja lewat aplikasi si Ijo ataupun si Oren ya, ataupun belanja makanan yang secara online dan sebagainya, pasti setidaknya Bapak Ibu pernah. Semudah itu. Tinggal klik pilih saham yang kita ingin beli, tinggal klik buy. Semudah itu. Ya. Terus murah gimana, Mas? Dulu ya Bapak Ibu ya, saat mungkin tahun 2000 awal, kita investasi itu butuh yang namanya deposit awal. Berapa Mas nilainya? 25 juta. Gede nggak? Gede. Turunin. 10 juta gimana? Masih gede. Turunin. Ya. 1 juta gimana? Masih gede. Turunin. 100.000 gimana? Udah lumayan kan Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kita investasi. Ya. Dan awal itu bukan ibaratnya menjadi biaya administrasi, bukan. Itu menjadi saldo awal Bapak Ibu. Jadi uang 100.000-nya bisa dialokasikan untuk kita beli saham ataupun pilih saham yang kita beli. Jadi bukan berarti 100.000 itu menjadi saldo ataupun biaya pembukaan rekening efek, bukan, tapi menjadi saldo awal Bapak Ibu semua. Ya. Jadi investasi pasar modal sekarang udah mudah dan juga murah. Naik step ke atasnya lagi, investasi di pasar modal yang bisa menjadi penghasilan kita nanti dari tua. Kita jual ya, ataupun kita bisa dapat passive income. Mungkin salah satunya ya kita bisa dapat dividen di saham, ataupun kita beli dapat kupon di obligasi dan lain sebagainya. Dan terakhir, saham itu bisa diwariskan, dihibahkan kepada siapa? Kepada ahli waris yang sudah kita sahkan ibaratnya, sudah kita catat saat pembukaan rekening efek tersebut. Ya. Sekarang ya kita masuk ke alasan kenapa kita perlu yang namanya melakukan investasi. Ya mungkin Bapak Ibu semua investasi, Bapak Ibu sudah tahu ya. Investasi adalah kita mengalokasikan uang kita ataupun dana kita dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Ya. Jadi berbeda nih Bapak Ibu semua. Investasi dan konsumsi itu beda. Investasi kita nggak langsung gunain uangnya sekarang, manfaatnya nggak langsung gunain sekarang, tapi nanti di masa depan saat harganya udah naik ataupun kita bisa mendapatkan passive income dari investasi tersebut. Ya beda-beda ya karakteristiknya. Tapi kalau barang konsumsi, utamanya kan kita langsung menggunakan manfaatnya sekarang. Kita langsung gunain kegunaannya. Konsumsi makanan kita langsung kenyang ya, manfaatnya di situ. Pakaian menutupi tubuh kita, ada depresiasinya, penyusutannya bisa rusak dan sebagainya. Mobil pun juga sama, kendaraan sama. Jadi berbeda ya Bapak Ibu semua. Barang investasi dengan barang konsumsi itu dua hal yang berbeda. Ya. Sekarang, alasan kenapa kita perlu yang melakukan investasi, yang pertama inflasi. Ya, Bapak Ibu semua pasti sudah tahu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Contoh gampangnya inflasi adalah, ya pasti Bapak Ibu semua tahu ya, dulu harga barang yang ingin kita beli kayaknya nggak semahal sekarang, Mas. Sekarang kok sekarang mahal banget, itulah inflasi. Semakin lama harga barang tersebut semakin lama akan semakin meningkat. Ya. Terus misalkan contoh gampangnya adalah, pasti Bapak Ibu semua ngerasain kan, biasanya nih ya, biasanya saat mau Lebaran ataupun Natal dan Tahun Baru, biasanya barang-barang pokok yang ada di pasar biasanya naik. Ya, itu adalah contoh inflasi. Kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Baik lagi ke hukum pasarnya. Ya, kalau Bapak Ibu misalkan punya impian ingin beli mobil yang Bapak Ibu inginkan, sekarang harganya mungkin 400 juta misalkan ya. Yakin nggak sih 5 tahun ke depan harganya sama 400 juta juga? Enggak. Pasti akan naik. Ya, adanya inflasi, adanya teknologi baru, pasti harga barang tersebut akan semakin lama semakin meningkat. Terus cara ngalahinnya gimana Bapak Ibu? Investasi.
cari instrumen investasi yang mana yang bisa mengalahkan dari rate dari inflasi tersebut. Karena setiap barang rate inflasinya bisa beda-beda ya Bapak Ibu semua. Nah, yang kedua adalah meningkatkan aset. Ya, tadi ya, kita bisa yang namanya membuat aset kita itu berkembang. Kalau hanya kita taruh di bank, ya, uang kita utamanya akan tergerus yang namanya ada biaya admin, biaya kartu, dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Tapi suku bunga di bank, suku bunga tabungan ya, kalau kita hanya menabung aja, mengalahkan harga tersebut nggak? Biaya kartu, biaya admin, dan lain-lain. Belum tentu kan? Nah, kita cari instrumen investasi. Di mana ya tujuan adalah agar aset tersebut lebih berkembang, lebih meningkat lagi. Mungkin yang Bapak Ibu di sini tahu saham ya, harga fluktuatif naik turun. Mas, saya mau yang reksadana, silakan karena sudah di-manage oleh manajer investasi. Mas, saya mau ke obligasi ataupun deposito yang ibaratnya fixed income, silakan. Setiap orang punya preferensi yang beda-beda, tinggal disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Dan terakhir, cadangan finansial. Nggak ada salahnya kita membuat porsi dana darurat kita, sebagian untuk dana darurat ya, ataupun dalam tabungan, sebagian untuk investasi. Agar apa? Agar aset tersebut yang kita keep, kita simpan, bisa berkembang lagi ya ke instrumen investasi yang berkembang. Nah, Bapak Ibu semua, ini ada kesalahan dalam perencanaan keuangan seorang ya. Normalnya pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ini jangan Bapak Ibu semua. Kita harus budgeting dari awal, anggarin dari awal. Pengeluaran kita berapa ya? Pemasukan kita berapa? Jangan sampai misalkan, Mas, pemasukan saya misalkan ya, di sini masih ada Mas, Mbak semua yang masih fresh graduate misalkan, gajinya sekarang 8 juta Mas, alhamdulillah misalkan ya. Terus ternyata pengeluaran saya cuma 6 juta, 5 juta. Tapi ternyata saya punya pay letter, Mas, atau saya punya misalkan pinjol. Itu termasuk pengeluaran ya, teman-teman semua. Jadi harus diatur, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kita ubah agar pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Mungkin kita punya tadi side hustle, kerja sampingan, dan sebagainya yang bisa kita pergunakan untuk menambah pemasukan kita. Yang kedua, hutang nggak di-manage. Ingat, hutang adalah kewajiban, wajib dibayar. Ya. Yang ketiga, nggak memiliki anggaran. Bapak Ibu semua, kita harus anggaran dan awal ya, bahwa mana uang untuk masa depan kita, mana uang untuk konsumsi kita, mana uang untuk kebutuhan, keinginan, dan lain sebagainya. Kita harus atur anggaran semuanya. Transportasi dan sebagainya. Dan keempat, ya, tidak memiliki dana darurat. Ini penting, dana darurat ya. Normalnya mungkin dana darurat itu banyak literatur yang istilahnya masih fresh graduate, yang belum punya tuntutan, yang masih jomblo, jangan ya jomblo kasar, apa ya, tuna asmara deh, fakir asmara, belum punya pasangan ya, misalkan bisa 1 kali dari pengeluaran kita. Ya, maaf, 3 kali dari pengeluaran kita. Kalau sudah menikah, nambah lagi, bisa sampai 5 kali. Kalau udah punya anak 1, beda lagi. Anak kedua, beda lagi. Istri yang kedua, apalagi ya, beda lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memiliki dana darurat untuk apa? Untuk jaga-jaga atas hal urgent tertentu. Nah, terus proteksi kesehatan. Kenapa saya ulangi proteksi kesehatan? Bukannya saya menjadi agen asuransi ya Bapak Ibu semua ya. Tapi yang pasti proteksi kesehatan itu penting. Karena apa? Agar saat hal misalkan kita sakit dan lain sebagainya, tadi kita nggak mempergunakan dan cash flow kita. Cash flow kita masih aman. Kita menggunakan emergency fund tersebut ataupun malah udah di-cover oleh asuransi. Dan terakhir, tidak memiliki aset kelas. Aset kelas yang ini akan saya infokan Bapak Ibu semua ya. Ini tidak menjadi suatu patokan yang baku, harus seperti ini, enggak ya. Setiap orang mungkin punya beda-beda ya, kondisi keuangan, ekonomi, sosial yang berbeda-beda, ini bisa menyesuaikan. Tapi Bapak Ibu semua, saya ingin tanya, ya, siapa sih financial planner terbaik buat diri kita? Ya diri kita sendiri. Karena apa? Karena yang tahu behavior Bapak Ibu terkait konsumtifnya Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri. Yang tahu kalapnya Bapak Ibu sendiri. Yang tahu pemasukan pengeluarannya Bapak Ibu sendiri. Ya jadi nggak perlu mungkin meng-hire financial planner dan sebagainya. Cukup diri kita sendiri, cukup kita belajar itu. Kecuali mungkin Bapak Ibu di sini mengelola aset keluarga yang cukup besar, terus istilahnya punya perusahaan dan sebagainya. Oke, boleh meng-hire financial planner. Tapi kalau untuk pribadi gimana, Mas? Ya kalau misalkan kita bisa manage, ya kenapa nggak kita sendiri? Karena kita yang lebih tahu. Tinggal kita belajar, tinggal bagaimana kita menahan kalau jangan sampai kita kalap atau terlalu konsumtif dan lain sebagainya. Nah, ini
tidak menjadi patokan ya Bapak Ibu semua. Ini contohnya adalah misalkan 50% untuk kebutuhan, termasuk cicilan, ya, termasuk uang makan, transport, ya, kebutuhan dan lain sebagainya, uang pendidikan masuk ke sini. Termasuk kebutuhan dan keinginan ya Bapak Ibu semua. Ini termasuk kebutuhan, maaf, ini kebutuhan maksimal 50, 20% keinginan, ya, keinginan bisa kita atur, misalkan untuk shopping, ngopi, financial healing ya, misalkan mau kongko-kongko, nonton, silakan, ya. Jadi ibaratnya adalah untuk konsumsi kita maksimal 70%. Kalau lebih gimana, Mas? Ya takutnya nanti untuk tabungan kita, investasi kita dan sebagainya malah lebih kurang, malah sampai nggak ada, itu jangan sampai ya Bapak Ibu semua ya. Terus di sini nabung investasi saya gabung, boleh dipisah, boleh, silakan. Menabung untuk dana darurat, investasi banyak ya untuk masa depan kita. Ingat, investasi tidak memaksa, tapi memang dibutuhkan untuk masa depan kita. Jadi Mas, misalkan tahun ini, bulan ini saya nggak bisa investasi, gimana? Nggak masalah. Yang penting apa? Bapak, Ibu, dan teman-teman hidup dulu. Kebutuhannya yang pasti terpenuhi. Itu dulu. Ya. Dan terakhir untuk sosial ya, mungkin ada yang zakat, persepuluhan, ataupun dari sisi nggak membudak ada nama lainnya, dan lain sebagainya. Itu boleh, silakan. Ya, untuk istilahnya masyarakat dan lain sebagainya, untuk sosial kita. Tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu semua sesuai dengan kondisi ekonomi dan kondisi sosial masing-masing. Karena apa? Saya dengan Bu Vena itu beda, ya. Mungkin kita dari sisi pemasukan, pengeluaran beda, sosial kita berbeda dan lain sebagainya berbeda. Ya, jadi setiap orang punya kondisi yang beda-beda, tinggal disesuaikanlah dengan keuangan dan kondisi masing-masing individu ya Bapak Ibu semua. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, faktanya ternyata total kerugian akibat investasi bodong yang terdata oleh OJK, ini terdata ya Bapak Ibu semua ya, adalah mencapai per akhir 2022 kemarin mencapai 123,5 triliun. Ini yang terdata loh. Berarti kalau yang nggak terdata ada nggak Mas? Banyak. Berarti ada juga. Ini yang terdata ada 123,5 T. Tapi ya, blessing in disguise artinya adalah dengan tingginya angka kerugian investasi bodong ini, ada positifnya, artinya masyarakat Indonesia udah sadar akan pentingnya investasi. Walaupun di sini ternyata jalan salah ya, tapi intinya adalah Bapak Ibu semua, ya, investasi itu diperlukan untuk kebutuhan kita, untuk masa depan kita, untuk masa depan kita. Ya, berbeda dengan barang konsumtif, barang investasi adalah untuk masa depan kita, untuk istilahnya kita, keuangan kita nanti di masa depan, dan kita mencapai financial freedom, itu intinya. Ya. Terus banyak yang tanya pasti, Mas, gimana sih cara cek investasi ini legal atau nggak ilegal? Ya biasanya OJK ada ya namanya ibaratnya kampanye OJK itu namanya 2L untuk ngecek investasi ini legal atau nggak ilegal. Artinya legal dan logis. Ya, legal dulu, kita cek legalitasnya dari perusahaannya, badan hukumnya apa, produknya ada izin nggak, terus bagaimana produk tersebut dipasarkan, ada izinnya juga nggak. Cek legalitasnya, itu penting. Yang kedua, logis. Masuk di logika nggak? Normalnya investasi bodong, yang mereka masuk pasti dari orang terdekat kita, dan mereka pasti menjanjikan keuntungan yang tinggi, sementara resikonya nggak ada. Normalnya kan ya high risk, high return. Returnnya tinggi, otomatis resikonya pun mengikuti. Tapi di sini dia berjanji bahwa nggak ada, tanpa resiko dan sebagainya, dan dijanjikan akan dapat uang terus 5% per bulan. Itu gede ya Bapak Ibu ya. Sekarang aja obligasi mungkin 6% per tahun ya. Ini dia minta bisa 5% per bulan, kan gede banget. Itu perlu dicek. Takutnya dia mengarah ke investasi bodong. Ceknya kemana? Ke waspada investasi OJK. Cek ke sini. Apakah entitas ini diawasi atau tidak oleh OJK? Layak nggak untuk kita investasikan? Mas, ternyata dia masuk entitas yang bodong atau tidak ilegal atau tidak diawasi oleh OJK. Alangkah baiknya hindari. Ya. Tapi misalkan Mas ternyata dia diawasi oleh OJK, silahkan. Kenapa sih harus patokan OJK? Karena kalau Bapak Ibu ternyata mengalami suatu kerugian dari investasi tersebut, OJK bisa bantu backup kalau diawasi oleh OJK. Ya, OJK bisa menengahi. OJK ibaratnya mereka yang mengatur, melindungi, dan mengawasi seluruh industri jasa keuangan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak diawasi oleh OJK, ya takutnya nanti malah uang Bapak Ibu kabur dan malah berisiko lagi. Inilah pentingnya kita investasi Bapak Ibu semua ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian pasar modal. Di sini pasar modalnya nggak akan kita ribet-ribet, enggak. Kita ini sharing-sharing aja. Pasar modal itu sama dengan pasar yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu ya. Tempat bertemunya pihak yang butuh modal dengan pihak yang kelebihan modal. Yang butuh modal siapa sih? Perusahaan. Mereka butuh modal
selain mereka datang ke bank, mereka bisa datang ke pasar modal. Pasar modal mereka nerbitin surat berharga, bisa dalam bentuk saham, obligasi ya Bapak Ibu ya. Mereka bertemu dengan siapa? Pihak yang kelebihan modal, investor. Bapak Ibu semua yang ada di sini. Produknya apa? Produknya kita sebut sebagai surat berharga ya. Ada saham, obligasi reksadana, dan lain-lain. Nanti ini akan dijelaskan oleh Bu Vena ya, dari CD. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, ini saya analogikan. Kalau kita mau beli saham, apakah saya datangnya ke Bursa Efek Indonesia, Mas? Jawabannya adalah enggak, Bapak Ibu semua. Analoginya adalah seperti ini. Pasar modal itu bagikan sebuah pasar ya. Bursa Efek Indonesia adalah pengelola pasarnya, PD pasarnya. Sementara pedagang-pedagangnya yang jual itu adalah namanya perusahaan sekuritas. Ya, Bapak Ibu datang ke pasar beli cabai, datangnya ke PD pasarnya atau ke pedagang cabainya. Pedagang cabainya kan sama. Kalau Bapak Ibu mau beli saham, bukannya datang ke kita, ke Bursa Efek Indonesia bukan, tapi ke sekuritas. Datang ke Surya Fajar Sekuritas, buka rekening efek di sana dan menjadi investor di Surya Fajar Sekuritas. Udah semudah itu Bapak Ibu. Dan sekarang kita buka rekening efek udah online. Jadi walaupun misalkan contohnya ya, tadi Pak Haryanto dari Sulawesi, kalau Bu Mungti dari mana Bu, kalau boleh tahu Bu? Jakarta. Dari Jakarta. Mungkin ada Bapak Ibu yang di luar kota di sini mau buka rekening efek, mau jadi investor, nggak usah jauh-jauh, kita buka rekening efek udah online. Nanti bisa tanya Bu Vena, cara buka rekening efek gimana? Udah semudah itu Bapak Ibu semua. Ya, karena sekarang kita bordernya udah banyak yang dibuka ya, artinya adalah semua bisa serba online, serba digital. Oke, terkait dengan struktur pasar modal, ini mungkin next kita bisa pelajari ya Bapak Ibu semua ya. Nanti di edukasi selanjutnya, nanti bisa koordinasi dengan Bu Vena. Ya, intinya adalah di pasar modal kita diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, mereka yang mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Mau itu pasar modal, perbankan, asuransi, dana pensiun, apalagi ya, fintech, terus pembiayaan yang pinjol, Bapak Ibu semua, itu diawasi oleh OJK. Ya, jadi memang OJK adalah salah satu sumber apakah investasi tersebut diawasi atau tidak oleh OJK ya ini. Itu adalah tugas OJK di negara kita. Nah, terkait manfaat pasar modal, saya ingin memberikan gambaran aja. Manfaat pasar modal tidak hanya bagi investor aja, sarana investasi, tapi ke masyarakat. Juga penciptaan lapangan kerja baru. Biasanya perusahaan yang IPO atau membutuhkan dana, mendapatkan dana dari pasar modal, mereka ingin ekspansi, ingin membuat perusahaan lebih besar lagi. Kalau mereka buat perusahaan lebih besar lagi, misalkan buat pabrik baru, buat kantor baru, ya dibutuhkan tenaga kerja nggak Bapak Ibu semua? Sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerjaan baru dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Terus juga penyebar luasan kepemilikan, jadi masyarakat bisa memantau, memonitor perusahaan tersebut. Terus bagi perusahaan atau pengusahanya, sumber pembiayaan. Ya, jadi salah satu pembiayaan bisa ke pasar modal. Dan terakhir bagi negara, sumber pajak dan juga keterbukaan, profesionalisme, iklim usaha yang sehat. Itu yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tanya, Mas, sekarang jumlah pembukaan rekening perusahaan tercatat berapa? Ada sampai hari ini, ada 890 perusahaan tercatat dan terus bertambah, Bapak Ibu semua. Dan logo-logo di depan ini adalah contoh-contoh perusahaan yang bisa Bapak Ibu beli. Ya, misalkan, Mas, kata Bu Mungti, Mas, saya suka banget sama Indomie. Tercatat nggak sih Indomie? Tercatat, Bu Mungti. Ya, bisa dibeli saham Indomie CBP-nya. Ataupun misalkan Bapak Ibu semua di sini kalau malam ada yang suka nonton Dangdut Academy, ya misalkan Mas, saya mau beli saham Indosiar, ada nggak? Ada, lewat Surya Citra Media Group. Mas, saya ibaratnya nasabah Bank BCA, mau beli BCA-nya, ada nggak? Tercatat nggak? Bisa dibeli juga. Misalkan, Mas, saya suka nonton bioskop, XS1, ataupun produksi filmnya, ND Pictures, itu juga bisa dibeli sahamnya. Ya. Jadi saham di sekitar kita itu banyak yang kita bisa beli. Nah, Bapak Ibu ini sedikit titipan sponsor ya. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin belajar terkait pasar modal sebelum masuk menjadi investor, belum buka rekening efek dan ingin cara jual, cara belinya seperti apa, ada simulasinya di aplikasi namanya IDX, New IDX Mobile. Nanti tinggal download aja di App Store dan Google Store dan Bapak Ibu di sana bisa melihat
informasi terkait pasar modal, pergerakan saham, kita simulasi jual beli saham, virtual trading ya informasi pasar modal dan lain sebagainya. Tinggal scan barcode di sini untuk mendownload ya Bapak Ibu semua ya. Ini untuk informasi terkait pasar modal di Indonesia. Oke. Oke, dan kalau Bapak Ibu ingin follow sosial media kita ada di Twitter, Facebook, ya, Instagram, YouTube, ada website bursa juga, dan ada di TikTok juga. Ya, jadi Bapak Ibu semua, kalau kita ingin belajar terkait pasar modal, bursa efek, bisa follow sosial media kita. Kita banyak memberikan informasi atau literasi terkait pasar modal, bursa efek, dan ibaratnya lagi hype apa di pasar modal kita. Oke, Bapak Ibu semua, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita semua jadi investor yang sukses di pasar modal Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Oke, keren banget Mas Hendra. Oke, untuk di sesi selanjutnya masuk pada sesi saya. Ini tidak akan lama-lama kok. Sebentar ya. Oke, tadi udah dibahas mengenai pasar modal. Di sini saya akan sekilas mengenai apa sih sebenarnya kalau working di financial sector. Oke, suara saya kedengaran nggak ya? Oh ya udah, sip. Oke, oh ada yang masuk. Ya, ini mengenai variabilitas dari karir di pasar modal. Jadi nggak cuma hanya sebagai portfolio manager atau portfolio konsultan, tapi ada juga yang lainnya seperti kayak di bagian sosial medianya atau mungkin di bagian sales marketingnya, bagian IT-nya. Jadi banyak faktor yang pendukung di pasar modalnya. Sekilas seperti itu. Kemudian saya ingin menjelaskan dari Surya Fajar Sekuritas. Kita sudah beranggotakan dari IDX dan sudah diawasi oleh OJK. Dan dari CD bekerja sama dengan Surya Fajar Sekuritas akan memperkenalkan yang namanya program solusi, yang yaitu sistem kolaborasi dalam literasi, edukasi, inklusi, dan inkubasi. Solusi ini berupa modul LMS yang dimana program untuk memulai karir pasar modal dan kita bisa belajar investasi dari nol. Materinya seperti apa aja? Ada dari pendahuluan saham, yaitu pemahaman sederhana tentang saham, cara beli dan jual saham, aturan main perdagangan saham, pengelompokan saham, mengapa harga saham naik dan turun. Analisa fundamental 1, apa yang dilakukan analisa fundamental, membaca dan memahami laporan keuangan, struktur laporan laba rugi, struktur laporan neraca, analisis menggunakan rasio. Lalu kita juga ada analisa fundamental 2, konsep valuasi di pasar modal, harga saham dan fundamental perusahaan, konsep makroekonomi bagi pasar saham, studi kasus analisa fundamental. Dari analisa teknikal ada mempelajari filosofi dan dari analisa teknikal dan konsep dasar tren, support dan resisten, pola pembalikan arah, candlestick, dan 8 tips dari profesional. Oke, dari selama ini yang ikut modul bagaimana testingnya? Ada dari salah satu yang bilang, setelah belajar dari modul ini, jadi sadar beberapa kesalahan yang gue buat sebelumnya. Dulu ikut-ikutan sama teman, kejadian waktu beli Unilever, terus turun harganya. Kata teman, kalau turun kita beli lagi. Ya udah deh, beli lagi. Ternyata turun lagi nih. Seakan-akan orang buta nuntun orang buta. Dulu nggak ngerti valuasi dan tren. Sekarang taunya kalau harga udah tinggi, udah mesti hati-hati. Mungkin udah hampir resisten, memang waktu itu beli Unilever udah kemahalan. Cuma karena temen bilang itu saham bagus, harganya naik terus, jadi ikut-ikutan beli. Lalu ada yang bilang, setelah udah selesai dari 20 modul, makin lama makin seru, sedikit menguras pengetahuan, tapi mesti diulang-ulang beberapa kali baru bisa melekat materinya.
Lalu ada juga yang bilang, ini materi termasuk berat buat newbie. Tapi kalau yang sudah mengenal paham, ini masih gampang lah, nggak terlalu susah. Terus juga ada beberapa pertanyaan yang muncul sebelum kisi-kisi diberikan. Terus juga ternyata itu kita memang dibuat berjenjang selama 5 modul, 1-5 relatif standar. 6-10 agak lebih padat. Namun di modul 11-15 kita coba kasih sesuatu yang agak berat supaya teman-teman bisa memahami dengan baik. Ini kok macet ya? Sorry. Oke, sebentar ya. Tadi macet. Oke. Nah, teman-teman di sini yang sudah bergabung di Galeri Investasi Digital, setelah mengikuti 20 modul dan sudah lulus, kita akan memberikan yang namanya kompetisi. Kita tidak mau berupaya, kita tidak mau riset, kita tidak mau menemukan bahan baru untuk agar feedback-nya makin lama makin bagus. Boleh dibantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sorry. Ya, flow-nya setelah udah selesai pelatihan, setelah udah lulus, kita akan mengadakan yang namanya kompetisi analisis dan trading saham. Lalu karena kita komunitas, tentunya akan bisa mengarah ke profesional di Surya Fajar Group atau portofolio konsultan di investor inkubator. Kompetisi saham dari analisa sahamnya seperti apa? Di sini akan menjelaskan pesertanya akan menjelaskan dari salah satu emiten yang dimana menjelaskan mengenai dari analisa fundamentalnya seperti laporan keuangannya dan menemukan dari harga targetnya. Kemudian setelah sama juga ada yang dari kompetisi trading. Namun kalau untuk kompetisi trading itu kita trading day trade ya. Akan di trading tiap hari dan itu selama 30 hari. Lalu setelah sudah selesai dari kompetisi, selanjutnya apalagi kita akan ada yang namanya komunitas lanjutan, yaitu akan memberikan materi-materi seperti strategi 3 pilar, yaitu pergerakan harga saham, momentum indikator oskilator, mengenai dari support resisten, FA20, FA50, pergerakan pemain tarik tambang, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini salah satunya juga. Jadi ada memberikan penjelasan ketika uptrend dan indikator oversold itu menandakan sudah mulai bersiap karena bearish mulai kehabisan tenaga. Kurang lebih seperti itu. Terus jangan FOMO ketika ada rally cepat, tunggu hingga bearish mulai kehabisan tenaga. Oke, jadi di sini bagi teman-teman yang mau ikut dan mau belajar dari modul LMS kami, bisa masuk ke WA grup khusus. Ini bisa di scan atau nanti akan saya sharekan juga di dalam grup mengenai grup tersebut. Oke, sekian. Sangat simpel sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan? Suatu Namo Buddhaya bisa bertanya. Baik. Silahkan. Baik, ya Sugioto Namo Buddhaya. Terima kasih atas undangan dari CD, Perkumpulan Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Berkenan tentang galeri investasi, ini sangat menarik sekali. Suara saya bisa didengar ya, karena ini cukup hujan lebat, sehingga signalnya apakah bisa terdengar ya? Ya, suaranya kedengaran jelas. Ya, oke, terima kasih. Dari penjelasan tadi cukup bagus sekali, karena memang kita sedang pengembangan perekonomian secara Buddhis ya. Di beberapa itu kita ini ada program-program seperti di
wanita Buddhis gitu ya. Bagaimana ada pengembangan ekonomi. Nah, sekarang juga cukup banyak bagaimana dalam hal ini. Tadi ada penjelasan berkenaan tentang ilustrasi ya, alokasi aset pribadi, cara pengelolaan pribadi. Tadi ada 50% untuk kebutuhan, nah, kemudian 20% untuk keinginan, 20% lagi untuk nabung dan investasi, dan 10% untuk sosial. Tapi pernah saya baca juga dalam manajemen penghasilan Buddhis, itu dibagi 50-25-25, yaitu 50% untuk investasi atau pengembangan usaha. Sedangkan 25% dinikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan 25% disimpan untuk keperluan tak terduga. Nah, mungkin mohon bisa dijelaskan tentang perbandingan manajemen penghasilan Buddhis ini dan ilustrasi alokasi aset pribadi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sugio Tunggu, Namo Buddhaya. Oke, Mas Hendra boleh dibantu dijawab, Mas Hendra? Oke, tadi terkait pertanyaan dari Pak Haryanto Pak ya, terkait dengan alokasi aset dan lain sebagainya dan terkait dengan disambungkan dengan manajemen Buddhis tadi ya Pak ya. Sebetulnya Pak, terkait dengan hal tersebut, yang tadi, ini saya sambil share screen materi tadi Pak, memang di sini tidak menjadi patokan yang baku Pak, apakah investasi atau alokasi asetnya harus seperti ini, ya tidak boleh menyesuaikan dan sebagainya, ini tidak Pak. Jadi ini menyesuaikan semuanya. Jadi pasti setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, Pak Haryanto, ya. Jadi mungkin ada beberapa literatur terkait tadi Pak yang 50, 25, 25, 50 untuk investasi untuk masa depan, 25 untuk istilahnya konsumsi dan juga keinginan, dan 25-nya lagi tadi untuk yang lainnya Pak. Misalkan itu sah-sah saja misalkan bisa mengatur hal terkait hal tersebut Pak. Karena memang di satu sisi ini adalah yang bursa sampaikan, ini gambaran secara umumnya Pak. Jadi di mana kita ingin menafsirkan bahwa jangan sampai kita lebih daripada 70% untuk konsumsi kita. Kita harus ingat bahwa kita ada untuk dana darurat kita, ada untuk masa depan, dan ada untuk sosial kita. Mungkin ada berdana ya kalau dari sisi budaya. Nanti terkait dengan kondisi keuangan orang, kondisi ekonomi orang pasti berbeda-beda. Contohnya ini sharing aja ya Pak Haryanto ya. Mungkin ada orang yang istilahnya generasi sandwich ibaratnya. Di mana generasi sandwich itu dia tidak hanya memenuhi kebutuhan untuk istrinya, misalnya dia sebagai laki-laki ya Pak ya, kebutuhan istri, anak, dan sebagainya, tapi untuk orang tua ya, ibaratnya balas budi dan lain sebagainya, ataupun yang udah kewajiban kita sebagai anak untuk berganti merawat orang tua, misalkan. Jadi kebutuhannya pun mereka akan berbeda Pak. Ya, contohnya adalah kebutuhan yang tadi hanya untuk anak dan istri, ditambah dengan orang tua dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dalam sisi alokasi budget kita ataupun istilahnya ilustrasi ini tidak menjadi suatu hal yang baku, fix. Ini masih bisa diubah-ubah tergantung dari bagaimana kondisi keuangan dan juga kondisi ekonomi kita. Tapi di satu sisi kita ingin juga memberikan informasi selain tadi kita konsumsi yang sangat besar, yang lebih daripada 7%, yang pasti adalah sebelum kita masuk investasi, ya kita tadi Pak, pertama adalah hidup terlebih dahulu. Artinya adalah kita sudah memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu. Karena memang jangan sampai investasi apa ya, utamanya untuk yang tadi dana masa depan kita paksakan kita harus investasi, tapi kita merelakan, misalkan kita jadi sampai kebutuhan makan kita dikurangkan dan sebagainya. Kalau memang itu masih fair, silakan. Tapi misalkan ternyata itu buat kita mungkin jadi malah sakit dan lain sebagainya, jangan sampai malah kita melukai diri sendiri, misalkan seperti itu Pak. Jadi alangkah baiknya memang kita sebelum masuk ke investasi, kita selesaikan dulu jenjang keamanan keuangan kita. Itu Pak Haryanto yang ingin saya sampaikan di sini ya. Jadi ada 2 poin, pengelolaan perencanaan keuangan dan juga tadi ilustrasi asetnya Pak ya. Semoga menjawab Pak Haryanto ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang tanya lagi, nggak apa-apa, kita bisa sharing di sini Pak Haryanto. Baik, terima kasih Pak. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Mungkin Bu Vena mau melanjutkan Bu tadi terkait dengan yang tadi terkait dengan Buddhis tadi Bu. Oke, enggak cukup itu aja. Nanti ini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi buat teman-teman yang lain? Oh, screen.
Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai dari saham. Oh ya, oke silakan. Ko Heri, silakan. Ya, Oke, nama silakan. budaya. Nama budaya. Selamat malam, Mas Hendra. Selamat malam, Mas Heri. Ya, Mas, saya ingin bertanya, jika kita investasi emas, itu kan harga naik turun ya. Kalau harga naik, kita jual tentu untung. Tetapi ketika harganya anjlok gitu, kita jual, pas kita memang lagi darurat, tidak mau tidak mau harus menjual. Artinya kita siap untuk rugi harus. Nah, yang jadi pertanyaan gini, antara investasi emas dengan investasi saham, mana sebenarnya yang lebih menguntungkan? Apakah saham ada naik turunnya juga gitu? Atau mungkin Mas Hendra ada solusi, oh ini loh, yang ketika diinvestasikan ternyata lebih untung dari investasi emas gitu. Karena kalau kita bandingkan memang emas ini lebih orang lebih berani untuk menginvestasikan. Kenapa? Berbentuk, Mas, berbentuk. Jadi sekalipun dikatakan mau bodong ya, yang penting kita udah pegang emasnya gitu. Kalau saham begitu bodong kan kosong, nggak ada yang kita pegang gitu. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Heri. Pertanyaannya keren banget, bagus banget, Mas Heri. Jadi terkait dengan konsep investasi emas, ya, apakah sama dengan saham? Sebetulnya Mas Heri, konsep emas yang ibaratnya adalah naik turun, di mana ada hukum pasar itu sendiri ya Mas Heri ya. Kalau misalkan banyak yang ingin beli atau permintaannya semakin tinggi, harga emas pun akan cenderung naik. Vice versa, sebaliknya, ya kalau misalkan emas banyak yang mau jual atau malah menawarkan yang banyak lebih tinggi, harga emas cenderung turun. Itu pun juga terjadi dengan saham, Mas Heri. Jadi ibaratnya saham itu adalah instrumen yang fluktuatif juga, naik turun berdasarkan pasar itu sendiri. Ya, tapi memang kalau kita real time kita jual beli saham itu harganya real time, Mas Heri. Jadi harga sekarang ya harga ini, naik turun dan sebagainya. Tapi kalau mungkin Mas Heri ataupun Bapak Ibu semua yang sudah beli emas secara langsung fisik ya, bukan dalam hal yang opsi atau komoditi, normal itu ada harga spread. Jadi harga jual harga beli itu pasti berbeda. Di mana entah itu toko ataupun istilahnya antamnya mereka mencari keuntungan dari spread harga jual harga beli tersebut. Ya jadi mungkin mas yang saya mau jual naik ataupun turun. Ingat kalau kita mau beli adalah kita dia harga jual dari antamnya. Kalau kita mau jual adalah harga beli dari antam tersebut. Biasanya harga beli harga jual itu ada spread ataupun jarak, Mas. Jadi yang perlu kita pertimbangkan juga. Yang kedua, misalkan harganya turun, terus saya mau nggak mau harus jual mas, harus wajib kudu ya, itu merupakan balik lagi ke batas toleransi resiko Bapak Ibu semua. Misalkan emas ataupun instrumen tersebut adalah satu-satunya yang harus kita jual, ya mau gimana Bapak Ibu ya, mungkin harus ya kita misalkan ingin perlu modal untuk bisnis, untuk misalkan mohon maaf bayar utang dan sebagainya, itu sah saja ya, tapi kita bisa dari uang modal tersebut kita cari, misalkan mas saya akhirnya cut loss nih, saya jual di harga lebih rendah daripada saya beli, kita nanti bisa kalau udah kita bayar sebagian, kita bisa alokasikan ke instrumen investasi lainnya yang menguntungkan tadi. Terkait dengan mana sih yang lebih menguntungkan, saham ataupun emas, tiap orang punya preferensi yang masing-masing beda-beda, Mas Heri. Karena kondisi saham dan kondisi emas itu berbeda-beda. 2020 sebagai contoh, harga emas naik tinggi-tingginya. Dia harga cuma 800, 700 ribu, 1 juta lebih. Saham sebaliknya, turun seturun-turunnya karena awal pandemi tadi. Harga saham diskon gede-gedean, banyak yang jual dan sebagainya. Orang beralih ke emas karena emas merupakan salah satu instrumen safe haven. Artinya adalah emas kalau naik ataupun turun itu nggak terlalu jauh tadi. Dan kalau kita tahu ya Mas Heri dan Bapak Ibu semua, emas merupakan salah satu cadangan devisa luar negeri. Ya karena memang tadi harganya yang istilahnya cenderung kuat tadi. Ya walaupun memang ada juga yang safe haven-nya itu ke US dollar dan sebagainya. Emas adalah salah satunya. Tapi seiring berjalan waktu ada siklusnya di mana pasar modal membaik, emas pun ya udah kembali turun dan sebagainya. Itulah yang bisa kita manfaatkan, Mas Heri.
Bukan berarti emas lebih baik daripada saham ataupun saham lebih baik daripada emas, belum tentu. Setiap orang punya siklusnya masing-masing. Saat saham naik, ya kita coba investasi ke saham, kita beli sahamnya dan lain sebagainya. Saat ibaratnya emas lagi kondisi yang bagus nih naik, nggak ada salahnya kita beli emas juga. Itu namanya adalah diversifikasi produk. Sekarang ubah kata-kata, Mas, beli emas atau saham ya? Coba kita ganti kata-kata atau jadi dan. Kita beli emas dan juga saham ya untuk diversifikasi tadi. Itu. Ya, jadi saat sahamnya naik perform ya, sementara emas lagi turun, tenang, saham kita masih naik. Nanti ada saatnya kok emas dengan kondisi yang ada pasti juga akan naik lagi. Ya, karena setiap instrumen pasti memiliki siklusnya masing-masing. Nah, yang kedua, Mas ada instrumen lain nggak sih alternatif investasi? Banyak. Kalau Bapak Ibu ingin investasi yang misalkan fixed income, pendapat tetap Mas, kayak sebuah deposito di pasar modal ada nggak? Ada. Namanya obligasi. Obligasi itu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah, normal pemerintah yang bisa kita beli Bapak Ibu ya. Untuk ibaratnya nanti kita dapat kayak deposito. Kalau deposito kita dapat bunga. Kalau di obligasi kita dapat kuponnya Bapak Ibu semua. Ya, itu adalah contoh-contoh karakteristiknya. Ataupun, Mas, saya mau instrumen investasi yang sudah dikelola oleh manajer investasi. Ada namanya reksadana. Nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, untuk kita bahas program ataupun produk-produk yang ada di pasar modal, nanti ikutin terus. Kita sama Bu Vena dari CD, dan juga sama Surya Fajar, kita akan sharing-sharing terkait dengan produk apa investasi yang di pasar modal dan karakteristiknya gimana. Karena pasti di sini Bu Mungti, Mas Heri, ataupun Pak Haryanto, pasti profil resikonya beda-beda. Ada yang menghindari resiko, ada yang suka resiko banget. Ya, setiap orang beda-beda, tinggal disesuaikan Bapak Ibu semua. Itu yang penting. Semoga menjawab ya Mas Heri dan Bapak Ibu semua. Oke, keren banget, keren. Gimana dari teman-teman sendiri, dari Koko Cici? By the way, ini kita akan memberikan door prize ya? Benar ya, Mas Heri? Mas Hendra ya? Betul, Bu Vena. Ya. Ini kira-kira masih ada lagi yang mau ditanyakan kah? Atau enggak kita hanya bagikan hanya untuk 2 orang pertanyaan aja? Ayo Bu Mungti, boleh Bu Mungti, dari tadi udah open cam. Silakan Bu bertanya Bu. Belum ada bahan sih Pak. Nah, terus terang kalau saya itu udah lama ya, maksudnya masuk ke kayak modal obligasi, surat utang negara. Dari muda pun saya udah melakukan gitu, udah investasinya di sono gitu. Jadi udah nggak asing lagi sih. Ya, tinggal nanti pelajari kelas-kelas yang selanjutnya Bu ya, yang lebih advance lagi ya Bu Mungti. Iya. Semangat Bu. Oke, nggak apa-apa. Tapi thank you banget teman-teman sudah ikut dari pukul 7:30 sampai 8:30 ini ya. Jadi ini Mas Hendra gimana? Jadi kita kasih ke 2 orang aja nih ya? Ya, tadi ada ke Mas Heri dan Pak Haryanto ya, Bu Vena yang nanya. Oke, sip. Tapi ini kalau ini perlu kita tanyakan dia udah download aplikasinya atau belum? Surya Fajarnya atau gimana ini? Oh ya, paling Pak Haryanto dan Mas Heri, door prize yang kita berikan adalah dalam bentuk top up saldo RDN atau rekening untuk investasi saham atau rekening efek Bapak Ibu semua. Nah, memang konsepnya adalah Bapak Ibu karena galeri investasi digital ini di CD kerjasama dengan Surya Fajar. Jadi nanti diharapkan Pak Haryanto dan Mas Heri sebelum nanti kita transfer untuk door prize-nya nilai Rp100.000 masing-masing, itu buka rekening efek di CD dulu Bapak Ibu. Maksudnya di Surya Fajar. Nanti mungkin bisa Bu Vena pandu ya Bu ya. Ya, Nanti nanti misalkan saya rekening bantuin. efeknya sudah jadi, kita akan langsung transfer rekening saldo 100.000 tersebut untuk ibaratnya nanti misalkan Pak Haryanto mau beli saham, Mas Heri mau beli saham, tinggal bisa awalnya nih masih takut-takut bisa mempergunakan dana door prize tersebut. Ini uangnya realnya Pak ya, bukan virtual. Ini pun uangnya juga bisa dicairkan sebetulnya ke rekening pribadi Pak Haryanto dan Mas Heri, tapi sayang kalau langsung dicairin.
lebih baik kita buat investasi dulu Bapak Ibu. Ya, istilahnya kita belajar sekaligus praktek. Jadi learning by doing di pasar modal Pak Haryanto. Itu sih Pak Haryanto dan Mas Heri ya. Wih, keren, keren, keren. Thank you banget. Asik juga ya kalau sering kerja sama Bursa Efek ya. Oh, ada yang mau nih, mau Seru dong dong Bu satunya. Vena. Oke. Silakan Masih bisa bertanya. pertanyaan lagi? Oh, boleh Pak, tapi nggak double ya Pak ya, 100.000. Nggak jadi 200. Berbagi. Gini Pak, iya, saya tertarik saham. Artinya kita ini kan, saya selaku PNS ini biasanya bagaimana berinvestasi yang baik, gitu kan. Saya berkali-kali juga mencoba bagaimana cari investasi yang aman dan kemudian juga artinya kan banyak sekarang tuh obligasi Pak, artinya OJK sekarang juga sudah ini mana yang benar, karena sekarang tuh banyak menawarkan investasi Pak. Saya lihat di HP-HP itu menawarkan investasi, tapi kita masih ragu mana investasi yang benar, karena kadang-kadang kita ya pelajari dulu apa sih sistemnya, mekanismenya gitu, sehingga kita ini kadang-kadang mau berinvestasi itu masih meragukan gitu loh. Nah, cara investasi yang benar, sistem yang bagaimana, mekanisme yang bagaimana, tentunya mungkin ada trik-trik yang mungkin bisa disampaikan. Makasih. Oke, Pak Haryanto. Tapi hadiah tetap satu ya Pak ya. Jadi nggak jadi 200.000 ya Pak, tapi nggak apa-apa. Ilmunya buat teman-teman semua, karena pertanyaan Pak Haryanto ini bagus banget. Jadi yang perlu kita tanamkan dari awal Pak, bahwa setiap instrumen investasi pasti memiliki resiko. Nggak ada instrumen investasi yang tanpa resiko di dunia ini tuh nggak ada Pak. Kita hidup pun pasti memiliki resiko. Sekarang tinggal seberapa besar, seberapa kecil resiko yang ada di instrumen investasi tersebut. Kalau saham jelas lebih beresiko Pak, karena harganya fluktuatif ya Pak ya, dipengaruhi oleh market itu sendiri. Ya, kalau obligasi itu dia udah fixed income Pak, udah pendapat tetap. Tapi memiliki resiko nggak? Tetap memiliki resiko. Contohnya kita beli obligasi korporasi yang dimiliki oleh perusahaan, biasanya itu dia tetap memiliki resiko. Kalau perusahaannya kolaps, ya, ataupun bangkrut dan lain sebagainya, ada risiko di mana mereka gagal bayar. Obligasi negara pun juga sama, Pak. Kalau misalkan ada yang terjadi pada negara ini, ya amit-amit jangan sampai ya, Pak ya, tapi misalkan terjadi, bisa jadi pemerintah pun juga bisa jadi gagal bayar. Ya, jadi setiap instrumen investasi pasti memiliki resiko, tinggal seberapa besar, seberapa kecil resikonya tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengalokasikan risiko, bagaimana sih investasi yang benar? Bapak Ibu semua, kita investasi sebetulnya setiap instrumen investasi itu beda-beda alokasi bagaimana kita masuk ya. Kalau jelas kalau kita ke pasar modal ya kita bisa masuk ke sekuritas. Kita bisa buka rekening efek di sekuritas. Kita bisa jual beli atau investasi di saham ataupun reksadana. Normalnya reksadana sekuritas sudah bisa ya sekarang Bu Vena ya. Nah, mungkin kalau obligasi itu setiap kita normalnya membeli itu obligasi negara, Bapak Ibu. Bisa nggak sih kita beli obligasi selain negara, korporasi yang BUMN Mas atau swasta? Bisa, tapi Pak Haryanto modalnya gede banget. Mungkin ada yang ratusan juta, miliaran juga ada, Pak. Nah, tapi memang pemerintah mengeluarkan obligasi yang untuk investor retail, investor individu. Contohnya adalah mungkin Bu Mungti udah pernah invest ke sana ya Bu ya, kayak ORI, obligasi retail Indonesia, atau SBR, saving bond retail, itu obligasi negara yang untuk investor individu. Pembeliannya minimal 1 juta per 1 unit. Nah, pembeliannya di mana Mas? Kalau kita mau beli obligasi, kita bisa ke bank penjual obligasi tersebut, sekuritas penjual obligasi tersebut. Jadi ada agen penjualnya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, sebetulnya setiap instrumen punya jalannya masing-masing. Ya, jadi investor ke sana pasti beda. Kalau kita ke bank ya otomatis kita harus alokasikan uang kita untuk depositonya berapa. Ya, yang pasti adalah kalau kita ngomong ke pasar modal punya 3 produk utama, ya saham, obligasi, reksadana. Yang mungkin saham dan reksadana itu kadang-kadang satu aplikasi bisa dibeli ya dalam satu aplikasi. Nah, kalau obligasi itu normalnya kita harus belinya itu ke agen penjual obligasi tersebut. Ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu nggak usah khawatir, di sini ada Bu Vena dari CD, nanti ada Surya Fajar juga, dan juga dari Bursa, yang ibaratnya memandu Bapak Ibu semua supaya kita investasi istilahnya ya ke jalan yang benar. Maksud jalan yang benar gimana? Jangan sampai kita masuk ke investasi bodong, karena normalnya investasi bodong itu mengarah
ke ya sekitar kita, menawarkan keuntungan yang besar tapi nggak ada resikonya. Ya, di pasar modal nggak ada keuntungan yang dijanjikan, nggak ada. Kecuali apa, Pak? Kecuali obligasi sama kecuali deposito. Karena kan sudah jelas ya itu fixed income. Tapi memang pendapatan dari obligasi dan juga deposito itu tidak sebesar mungkin kenaikan saham ataupun reksadana dan lain sebagainya. Jadi ya sejalan, Pak. High risk, high return, low risk, low return. Itu. Semoga menjawab Pak Haryanto ya. Jadi dengan kita ke pasar modal bisa ke Surya Fajar Sekuritas itu kita udah yang legal juga Pak untuk jual beli sahamnya. Iya, benar. Apalagi di Surya Fajar juga kita sudah ada pembelajaran lewat modul, yang modulnya itu bisa diakses kapanpun, mau subuh, pagi, atau malam, itu bisa diakses. Seperti itu. Dan pembelajarannya itu juga nggak harus mengikuti jamnya kita, tapi mengikuti dari jamnya teman-teman sendiri. Seperti itu. Dan nanti kita akan mengadakan sesi Zoom lanjutan mengenai dari modul-modul tersebut juga. Dan juga setelah udah selesai modul, tentunya kita juga akan mengisi dan akan memberikan informasi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada komunitas lanjutannya yang juga memberikan informasi mengenai analisa fundamental, analisa teknikal, dan akan dijelasin oleh dari analisa riset dari Surya Fajar Sekuritas. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya supaya mendapatkan door prize lagi dari IDS? Ayo, kalau nggak ada, kita akan tutup. Terima kasih banget untuk teman-teman semua. Terima kasih juga dari Mas Hendra. Namun sebelumnya, izin teman-teman pada on cam yuk kita foto sama-sama. Sudah pada on cam kah? Beberapa sudah Bu Belum nih, Vena. ada beberapa. Ayo teman-teman yang lain. Ayo. Oh, nice. Oh, mulai open. Di slide 1 dulu ya. Thank you. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, by the way saya juga mau nanya nih, ini semua apakah dari Jakarta aja atau tadi juga dari Sulawesi ya? Ada yang dari kota lain kah? Saya dari Jakarta. Wow, yang lainnya ada yang dari kota mana? Saya dari kota Kisaran, Kisaran Sumatera. Sumatera. Oh, ada yang dari Medan, ada yang dari Bekasi. Oh, thank you banget. Dan dari Tangerang. Oke. Semoga acara malam ini bermanfaat buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau belajar mengenai edukasi saham, yuk, saya akan sharekan di dalam grup tersebut untuk WA grupnya. Thank you banget. Pada malam hari ini saya tutup ya. Dan tolong masuk saya ke grup ya. Orang. Oke. Siap. Oke, sampai masukin saya ke grup ya. Oke, siap. Nanti saya akan share di dalam grup tersebut ya. Makasih ya. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih Sehat selalu. ya. Thank you. Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih.